Hey guys, di video kali ini kamu akan menemukan 5 tips yang bisa membantu kamu menghemat pengeluaran kamu sampai 30% tiap bulannya. Kenapa sih kita harus hidup hemat? Karena yang namanya peribahasa hemat pangkal kaya, itu betul. Kalau kita bisa menghemat, otomatis kita punya duit lebih banyak untuk diinvestasikan. Dari investasi inilah nantinya kita akan membangun aset, mendapat passive income, sehingga pada akhirnya kita menjadi kaya. Tanpa menunggu lama-lama, kita mulai dari tips yang pertama. Oke, tips yang pertama ini adalah yang paling basic ya, yang bisa kamu implementasikan sesegera mungkin. Tapi juga tips ini tidak akan menghemat terlalu banyak uang setiap bulannya. Tapi kalau diakumulasikan, jadi lumayan sekali. Nah, tips yang pertama adalah gunakan store brand. Jadi gini, kalau kamu pergi ke Indomaret atau Alfamart atau mungkin Superindo, lalu kamu ngelihat ada barang-barang di sana, produk yang memang mereknya Indomaret, Alfamart atau Superindo 365. Pakailah barang-barang tersebut kalau memang kamu nggak butuh barang yang branded. Misalkan sabun cuci tangan, misalkan gula, misalkan tisu. Barang-barang ini sebetulnya yang paling penting adalah fungsinya, adalah utilitasnya. Jadi bukan brandnya. Setiap kamu bisa mengganti barang kamu yang di rumah, yang branded, dengan barang-barang yang seperti ini, lebih baik gantilah. Karena harganya juga jauh lebih murah daripada barang-barang branded. Sekali lagi, ini nggak akan terlalu banyak menghemat uangmu kalau hanya sekali beli. Tapi kalau kamu akumulasi sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya yang bisa kamu hemat cukup banyak juga. Tips yang kedua, ini lebih susah untuk dipraktekkan karena menuntut yang namanya kesabaran. Tips yang kedua adalah kalau kamu mau beli barang-barang yang mahal, pastikan kamu sudah riset terlebih dahulu. Misalkan kalau kamu mau beli gadget baru ya, kamu mau beli iPhone 14, pastikan kamu nggak pre-order. Pastikan kamu sudah nonton video review YouTube-nya. Misalkan kamu masuk ke channelnya MKBHD, lalu kamu lihat apakah yang namanya iPhone 14 ini cocok untuk kamu dari segi utilitasnya. Karena seperti ini, banyak sekali brand-brand yang akan memberikan yang terbaik. Mereka berusaha berlomba-lomba menjadi provider yang terbaik. Tapi belum tentu apa yang mereka berikan itu berguna buat kamu. Misalkan gini nih, kalau kita ngomongin HP ya. Apakah kita memerlukan HP yang RAM-nya mungkin 8 GB atau bahkan 12 GB? Apakah kita perlu yang punya 4 kamera yang sampai 108 megapiksel? Nah, kalau kamu adalah seorang konten kreator yang menggunakan HP sebagai senjata utama kamu, mungkin ya kamu memerlukannya. Tapi kalau kamu hanya menggunakan HP kamu untuk WhatsApp, untuk buka Instagram, untuk browsing-browsing, kemungkinan besar kamu nggak perlu fitur-fitur yang seperti itu. Bahkan kamu bisa beli HP yang memang fiturnya kamu pakai dan sesuai untuk kamu dengan separuh harga saja. Apabila kamu melakukan ini setiap kali kamu ganti HP atau kamu beli produk-produk yang mahal lainnya, mungkin mobil, mungkin oven, mungkin air fryer, maka uang yang bisa kamu hemat itu cukup banyak. Tips yang ketiga lebih susah daripada 2 tips sebelumnya, tapi bisa membantu kamu menghemat lebih banyak uang juga dari 2 tips yang sebelumnya, yaitu one week rule. Maksudnya apa nih? Kalau kamu mau beli sebuah barang, tunggu 1 minggu sebelum kamu benar-benar membeli barang tersebut. Lihat apakah kamu masih kepingin membelinya atau enggak. Hal ini sangat berguna untuk melawan yang namanya impulse buying. Apa nih yang dimaksud dengan impulse buying? Saya akan jelaskan sedikit dengan contoh. Misalkan kita jalan-jalan ke mall, lalu kita melihat ada sale 50% di sana, ada baju yang sale. Maka kita masuk ke tokonya, kita coba bajunya, kita beli bajunya. Padahal kita pergi ke mall tujuannya untuk makan, bukan untuk beli baju. Inilah yang disebut dengan impulse buying. Sale 50% itu menimbulkan keinginan untuk kita membeli barang tersebut walaupun kita nggak ada plan untuk beli barang tersebut. Nah, yang namanya impulse buying ini nggak cuma tertrigger pada saat kita jalan ke mall. Bahkan zaman sekarang pada saat kita browsing Instagram, Facebook, atau mungkin kita lagi googling, banyak sekali iklan yang muncul. Ini juga bisa bikin kita kepingin dan pada akhirnya kita beli.
Nah, trik yang paling tepat untuk menghadapi hal ini adalah one week rule tadi. Kalau setelah seminggu kita masih kepengen punya barang itu, mungkin kita benar-benar membutuhkan barang itu. Tapi kalau enggak, berarti kita hanya ke-trigger impulsnya. Kita jadi impulsif, kita kepingin beli barang tersebut. Karena sebetulnya kita itu puas bukan dengan memiliki barang tersebut, tapi pada saat kita antisipasi membeli barangnya sampai kita dapat barangnya. Kepuasannya itu di situ yang paling gede. Setelah kita dapat barangnya, paling seminggu 2 minggu kita udah bosen kan, kita juga taruh barangnya. Sia-sia juga kan, karena apa yang kita beli secara impulsif pada akhirnya nggak terlalu kita pakai dan nggak membawa satisfaction, kepuasan pada diri kita. Tips yang keempat itu juga lebih susah dilakukan karena kamu harus melakukan riset terlebih dahulu tentang fashion. Tips yang keempat ini adalah belilah fashion yang lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus dan sifatnya timeless. Idenya gini nih, kenapa sih sebetulnya kita membeli barang-barang fashion? Kenapa kita beli baju? Kenapa kita beli celana? Kenapa kita beli topi? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, yang kita punyai udah rusak. Yang kedua, udah nggak ngetren lagi, modelnya udah lewat. Jadi kita kepingin beli yang model baru. Nah, kita lihat satu-satu nih. Kenapa kok baju itu bisa cepat rusak? Karena harganya murah. Loh, kalau harganya murah kenapa cepat rusak? Karena bahan yang dipilih itu juga bukan bahan dengan kualitas tinggi. Maka lebih baik kita memiliki baju yang kualitasnya tinggi tapi nggak rusak-rusak. Yang di sini saya maksud bukan baju-baju atau mungkin t-shirt, kaos, atau shirt branded yang harganya harus jutaan. Enggak, kita bisa menemukan baju dengan kualitas yang sangat oke, dengan harga yang lebih mahal memang daripada baju-baju yang murah-murah tadi, tapi kualitasnya oke banget. Salah satu pilihan saya adalah Uniqlo. Harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya luar biasa. Dipakai sampai 2-3 tahun masih oke. Nah, kita masuk ke yang kedua, yang namanya tren. Kalau kita beli baju yang sifatnya trending, maka pada saat tren itu lewat, kita harus beli baju next trend. Makanya kita perlu baju-baju yang timeless. Misalkan white t-shirt, blue jeans, atau navy shirt seperti ini dengan celana hitam. Yang perlu lakukan tinggal googling aja, timeless fashion for men, timeless fashion for women. Lalu kamu beli yang memang sesuai dengan gambarnya. Di sini kehidupan kamu juga lebih enak karena kamu nggak terlalu peduli sama yang namanya tren. Tapi setiap kali kamu pergi keluar, setiap kali kamu ketemu orang, kamu bisa menampilkan fashion yang terbaik. Karena apa yang kamu punyai itu nggak lekang oleh waktu. Sifatnya bukan trending, tapi sifatnya timeless. Tips kelima dan terakhir, yang paling susah tapi bakal save uang kamu paling banyak. Ini udah saya mention di 2 video saya yang sebelumnya, yaitu track your spending. Kenapa sih kita mesti catat pengeluaran kita? Track our spending. Karena biasanya kita nggak tahu duit kita itu sebetulnya larinya kemana. Kita nggak pernah tahu kita habisin uang kita dalam 1 bulan. Itu untuk apa saja. Nah, cara yang paling simpel untuk menghadapinya adalah setiap kamu membeli barang, kamu mesti catat. Lakukan ini selama 3 bulan. Saya jamin yang namanya perilaku kamu dalam membeli itu akan berubah. Karena kamu jadi tahu, wah ternyata saya spend banyak banget kalau saya ini ngopi sama nongkrong. Maka secara conscious, secara sadar, kamu akan mengurangi nongkrong. Atau mungkin kamu bisa kelihatan, wah ternyata saya spend banyak banget di rokok. Ini udah nggak healthy, buang-buang duit lagi. Siapa tahu malah kamu bisa berhenti merokok. Intinya kalau kamu lakukan ini secara konsisten selama 3 bulan, kamu akan mengalami perubahan. Saya juga sudah memberikan template yang bisa kamu pakai untuk mencatat spending kamu. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi untuk masuk ke videonya. Di sana ada link yang bisa kamu klik untuk mendapatkan template-nya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu membangun aset kamu menjadi luar biasa besar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, semoga sukses selalu.